Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ardi, selaku Direktur PT Surya Kuat Teknologi Indonesia, sekaligus narasumber pada webinar pada hari ini. Serta Bapak dan Ibu, dan juga rekan-rekan webinar yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh PT Surya Kuat Teknologi Indonesia dengan tema Tak Perlu Ganti Pompa, Kenali Cara Mengubah Pompa, Air Listrik, dan BBM menjadi Tenaga Surya. Perkenalkan, saya Dera Eka Candelia yang akan bertugas sebagai pembawa acara dan memandu jalannya acara pada hari ini hingga selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya dan bergabung bersama kami. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai webinar pada hari ini, saya akan mengingatkan tata tertib webinar. Yang pertama, mohon untuk kepada seluruh peserta menonaktifkan mikrofon agar penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, apabila ada pertanyaan nantinya, silahkan menuliskan pada kolom chat. Pertanyaan akan dibahas setelah sesi penyampaian selesai. Yang ketiga, link absensi akan dibagikan setelah sesi penyampaian materi. Absensi ini akan menjadi dasar penerbitan dari e-sertifikat yang akan dikirimkan kepada seluruh peserta yang mengisi absensi. Dan yang keempat, di akhir acara akan dilaksanakan sesi dokumentasi atau foto bersama, sehingga kami berharap seluruh peserta tetap stay di room webinar ini hingga selesai. Untuk mengawali acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga semangat kebangsaan yang telah kita nyanyikan bersama dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi Indonesia. Dan memasuki acara inti, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus penyampaian materi dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Ardianto selaku Direktur Utama PT Surya Kuat Teknologi Indonesia yang akan membahas bagaimana pompa air listrik dan BBM dapat dikonversi menjadi sistem tenaga surya tanpa perlu mengganti pompa yang sudah ada.
Kepada Bapak Ardianto, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dera. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Perkenalkan, saya Ardi akan berbagi mengenai sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi yang banyak kita temui di lapangan. Judul webinar kita hari ini adalah tak perlu ganti pompa, kenali cara mengubah pompa air listrik dan BBM menjadi tenaga surya. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, siapa di sini yang masih menggunakan pompa listrik atau pompa diesel? Saya yakin sebagian besar akan mengangkat tangan. Lalu kalau saya bertanya lagi, apakah pompanya masih berfungsi dengan baik? Mungkin sebagian besar juga akan menjawab masih. Nah, sebenarnya masalahnya bukan di pompanya. Sebetulnya masalahnya adalah energi yang digunakan untuk menjalankan pompa tersebut. Setiap kali pompa dinyalakan, ada biaya listrik yang terus berjalan. Atau ada BBM yang harus terus untuk dibeli. Semakin lama pompa digunakan, semakin besar pula biaya operasional yang harus dikeluarkan. Ketika kita mendengar istilah pompa air tenaga surya, pasti banyak orang yang langsung berpikir, kalau mau pakai tenaga surya berarti harus membuang pompa lama dan membeli satu sistem baru yang utuh. Padahal kenyataannya tidak harus selalu seperti itu. Dalam banyak kasus, pompa listrik maupun pompa diesel yang sudah dimiliki tetap dapat digunakan. Yang diubah bukan pompanya, melainkan cara memberikan energinya. Sistem dapat diintegrasikan sehingga tenaga surya menjadi sumber energi utama. Sementara pompa yang sudah ada tetap dapat dimanfaatkan. Dan inilah inti dari webinar kita hari ini. Bukan tentang mengganti pompa, tetapi tentang bagaimana cara merubah pompa tersebut mendapatkan energi. Hari ini izin kita akan belajar bagaimana proses itu dilakukan, kapan sebuah pompa bisa dikonversi, kapan lebih tepat menggunakan sistem hibrida, dan kapan memang dibutuhkan sistem pompa air tenaga surya yang baru. Kita juga akan membahas sedikit mengenai apakah konversi konversi tersebut benar-benar dapat menguntungkan baik secara teknis maupun secara ekonomis. Karena keputusan yang baik bukan berdasarkan tren, tetapi berdasarkan data dan benar-benar kebutuhan di lapangan. Harapan saya sederhana, setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu tidak hanya mengenal teknologi pompa air tenaga surya, tetapi juga memahami bahwa beralih ke energi surya tidak selalu berarti memulai dari nol. Seringkali infrastruktur yang sudah ada masih bisa dimanfaatkan. Pompa tetap digunakan, pipa tetap digunakan, sumur pun tetap digunakan. Yang berubah adalah sumber energinya. Menjadi lebih hemat, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Benarkah beralih ke tenaga surya harus mengganti seluruh pompa? Atau justru pompa yang sudah kita miliki hari ini sebenarnya sudah siap untuk dikonversi? Mari kita bahas bersama bagaimana mengkonversi ini dan kita mulai di materinya. Izin saya untuk share screen. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, izinkan kami sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ulangi sedikit, kami adalah PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Mohon maaf, sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu. PT Surya Aqua Teknologi Indonesia, sebenarnya kami adalah prinsipal dari Lawrence. Jadi
jangan langsung dari Lawrence, sebuah perusahaan yang memang fokus di bidang pompa air tenaga surya. Dan sudah sejak tahun 1993 sudah ada di dunia dan masuk ke Indonesia mulai tahun 2007. Nah, sedangkan untuk skema kami di Indonesia adalah kami yang pertama meregulasi market, yang kedua adalah untuk sosialisasi dan edukasi, yang ketiga adalah untuk after sales. Jadi memang untuk sisi komersial itu bukan kami yang handle, akan tetapi partner-partner distributor kami yang nantinya akan membantu Bapak Ibu di sisi komersial. Nah, izin sebelum kita masuk mengenai bagaimana kita mengkonversi, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai pompa air tenaga surya. Jadi pompa air tenaga surya adalah salah satu solusi bagaimana kita bisa mendapatkan solusi pompa air yang dapat menghemat energi dan juga ramah lingkungan. Kenapa? Yang pertama pastinya karena kita bisa memanfaatkan energi surya, energi yang berlimpah dan gratis kita di Indonesia. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam aplikasi. Salah satunya yang kita bahas hari ini adalah aplikasi untuk pompa air tenaga surya. Yang kedua, solusi ini, pompa tenaga surya adalah solusi yang nol emisi. Jadi untuk operasional, pompa air tenaga surya tidak menghasilkan emisi sedikit pun. Ini cocok juga untuk pertanian, perkebunan, yang mana ingin pertanian perkebunannya bebas dari zat-zat kimia, polutan. Jadi bisa juga bagaimana kita membantu untuk mengkonservasi lingkungan kita di bumi ini. Dan pastinya untuk pembangkit tenaga surya adalah teknologi yang tepat guna karena pemanfaatannya cukup beragam, mulai dari skala rumah tangga hingga skala proyek dan mudah sekali untuk dioperasikan dan dirawat. Nah, izin Bapak Ibu untuk konsep sistem pompa air tenaga surya kurang lebih seperti yang terlihat di gambar. Jadi secara mudah kalau kita menjelaskan sistem pompa tenaga surya adalah bagaimana eh, di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ada solar panel. Solar panel ini mengkonversi dari energi matahari menjadi energi listrik yang mana dialirkan ke kotak biru controller. Di kotak biru ini semua operasi dihandle, mulai dari operasional pompa, start-stop, sensor-sensor, hingga dari hybrid system dan juga dari pembangkitan solar panel. Semuanya dihandle secara ringkas dan tepat di controller ini. Selanjutnya, energi dari controller ini dialirkan ke pompa dan pompa menggunakan energinya untuk mengalirkan air dari sumber air ke titik tujuan. Di gambar ini kita bisa lihat titik tujuannya adalah di embung atau situ. Setelah itu baru dialirkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sistem ini sangat sederhana. Sistem ini eh, tidak memerlukan energi tambahan, meskipun sangat memungkinkan untuk kita mode hybrid. Dan juga sistem ini bersifat terbuka dan bisa diintegrasikan dengan berbagai jenis pompa sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, izin Bapak Ibu, kalau kita bandingkan antara pompa tenaga surya, pompa listrik, dan pompa BBM, yang paling dasar adalah di sisi sumber energi. Perbedaan aspek ini menjadi eh, faktor yang akan memberikan perbedaan lain di aspek-aspek yang lain. Seperti kita lihat di sini, pompa air tenaga surya menggunakan energi matahari, sehingga
biaya operasional dan biaya pemeliharaan bisa sangat rendah. Kalau kita compare yang di tengah adalah pompa listrik PLN, di situ kita bisa lihat bahwa kita masih terbebani oleh biaya tagihan bulanan atau biaya token yang kita beli setiap bulannya. Akan tetapi biaya pemeliharaan tidak terlalu tinggi karena dari sisi pompa memang tidak jauh berbeda dengan pompa air tenaga surya. Nah, bisa kita lihat di sini di aspek operasional dan pemeliharaan untuk pompa diesel karena menggunakan solar atau BBM untuk sumber energinya, pastinya biaya operasional angkat sangat tinggi. Apalagi untuk sekarang harga diesel solar cukup tinggi, diesel oil, dan untuk solar subsidi pun susah didapatkan. Sehingga eh, kita yang menggunakan pompa diesel sekarang menghadapi operational cost yang sangat tinggi. Dan juga dari sisi pemeliharaan, karena harus servis, ganti oli, ganti filter oli, filter BBM, dan sebagainya, overhaul, otomatis biaya pemeliharaan menjadi sangat tinggi. Dan mungkin izin yang bisa kami highlight adalah tidak hanya di sisi ketergantungan energi, tapi di sisi kesesuaian lokasi. Kalau kita lihat, pompa diesel memang secara teori bisa dipasang dimanapun. Akan tetapi prakteknya untuk pompa diesel atau pompa BBM sangat mengandalkan distribusi jaringan distribusi BBM. Jadi ketika pompa sudah terpasang, akan tetapi ketika terjadi kendala di jaringan distribusi BBM, bisa dipastikan bahwa operasional pompa akan terdampak. Begitupun juga ketika kita berbicara mengenai pompa listrik atau PLN. Bisa dipastikan 100% bahwa pompa hanya bisa bekerja di daerah yang sudah teraliri oleh jaringan listrik PLN. Nah, ini mungkin yang jadi highlight dan jadi kelebihan di pompa air tenaga surya karena bisa dipasang di mana saja selama kita masih mendapatkan sinar matahari. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya, bagaimana dengan pompa tenaga surya ini kalau dengan tenaga matahari yang dipasang di mana saja, apa apa efeknya? Gitu. Nah, perlu dipahami bahwa seringkali penggunaan pompa-pompa kita berada di area-area pertanian, area perkebunan, di mata air, yang mana itu jauh dari pemukiman. Sedangkan kita bisa pahami bahwa jaringan listrik PLN, jaringan distribusi BBM itu memang mereka berfokus kepada pemukiman. Jadi seringkali kebutuhan pompa adalah di daerah-daerah yang sulit dicapai oleh energi-energi konvensional. Dan memang solusinya adalah penggunaan energi terbarukan dan menggunakan pompa air tenaga surya. Nah, kalau kita bandingkan antara investasi dan biaya berulang dalam sistem pompa, kita bisa dilihat di sini bahwa pompa tenaga surya, pompa listrik, dan pompa BBM, kalau kita lihat dari sisi awal, pompa yang digunakan tidak jauh berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pompanya kurang lebih mirip, akan tetapi untuk dikontrol ini menjadi sedikit berbeda. Kenapa? Karena pompa air tenaga surya langsung menggunakan satu controller yang sudah berisi berbagai macam teknologi sesuai kebutuhan, mulai WLC, VSD, untuk soft start, bahkan untuk IoT, itu RTU, semuanya sudah disiapkan di controller sehingga sistem dapat berjalan dengan seamless tanpa membutuhkan banyak part yang bekerja. Kemudian
Di sini yang akan kita coba bahas lebih dalam, yaitu di sisi sumber daya dan biaya berulang. Bisa dilihat di sini, solar panel harus kita beli untuk eh, memberikan daya kepada pompa air tenaga surya kita. Dan memang ini cukup mahal. Akan tetapi mindset yang harus dipahami adalah solar panel itu bukan biaya tambahan. Akan tetapi bagaimana cara kita membeli energi untuk 20 atau 25 tahun ke depan. Kalau kita bandingkan di sini, pompa listrik itu gampang sekali, kita tinggal colok. Akan tetapi kita dihadapkan bahwa kita setiap bulan harus menghadapi biaya berulang. Nah, yang paling bawah untuk pompa BBM, otomatis dayanya berasal dari diesel genset ya. Dan ini juga sama, kita akan terjebak ke biaya berulang yang mana itu adalah pembelian BBM. Pembelian BBM setiap minggu, setiap bulan harus kita lakukan dan itu tidak murah. Sehingga kalau kita bisa melihat, kalau kita masukkan ke dalam grafik, jadinya akan seperti ini. Jadi pompa air tenaga surya untuk investasi awal sedikit lebih tinggi karena kita harus membeli panel surya. Akan tetapi biaya energi karena dibayar dari awal kita cukup rendah. Sehingga total biayanya menjadi sangat stabil dan terprediksi dalam jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Karena kita sudah membeli di awal, kita hanya perlu mengeluarkan uang lagi untuk operasional yang mana itu tidak besar, tidak terlalu besar, dan stabil. Dalam 25 tahun ke depan, pengeluaran kita sudah stabil hanya di sisi pemeliharaan ringan. Alih-alih kalau kita bandingkan dengan pompa listrik, memang investasi awal tidak terlalu besar. Akan tetapi kita harus menghadapi biaya energi, yaitu tagihan PLN bulanan ataupun pembelian token saldo. Dan ini kalau kita akumulatif akan menjadi cukup tinggi nilainya. Dan kita menjadi sangat tergantung dari tarif yang diberikan oleh perusahaan listrik. Ketika perusahaan listrik menentukan tarif berubah menjadi lebih mahal, kita tidak mempunyai opsi lain. Kita harus mengikuti. Sehingga di total biaya, kita akan menjadi ada ketergantungan ke pihak lain dan kita tidak bisa kontrol itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pompa BBM, untuk investasi awal kecenderungannya adalah lebih rendah. Akan tetapi untuk biaya energi sama, kita harus mau tidak mau terjebak dalam pembelian harian. Pembelian BBM secara hari ke hari, yang mana harganya pun fluktuatif. Per hari ini, Dexlight sudah cukup mahal, Dex juga sangat mahal. Hanya untuk biosolar yang terjangkau, itu pun untuk QR-nya semakin diperketat. Nah, dari data ini kita bisa lihat perbedaannya antara beberapa pompa tadi bukan pada mahal atau murah, tetapi pada kapan dan bagaimana biaya energi dibayarkan. Ada opsi yang kita beli di awal, ada opsi yang kita beli secara bertahap. Dan pastinya pembelian di awal akan memberikan benefit cost saving yang cukup panjang untuk operasional. Nah, sedikit tadi kita sudah banyak bicara mengenai perbandingan pompa air tenaga surya dengan yang lainnya. Ketika kita sudah berpikir untuk pembelian atau menggunakan sistem pompa tenaga surya, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Karena saat ini terdapat banyak sekali pilihan teknologi pompa tenaga surya di pasaran dengan kualitas dan pendekatan yang berbeda.
Nah, yang pertama harus kita pastikan adalah di sisi efisiensi energi. Untuk mengoptimalkan konversi energi menjadi output air, eh, ini ya, kita pompa ya, kita hanya mendapatkan operasional untuk jam bekerja itu di pagi hari matahari terbit hingga sore hari matahari tenggelam. Dan ini yang harus kita cermati kenapa kita pastikan bahwa sistem pompa air tenaga surya kita memiliki efisiensi yang baik sehingga akumulasi air yang dipompa dalam satu hari itu banyak karena lebih baik kita dapat yang banyak dan kita tercukupi. Dan untuk pompa air tenaga surya yang paling efisien adalah yang solar direct. Kita tidak menggunakan baterai. Alih-alih menggunakan baterai, lebih baik kita menyimpan energi dalam bentuk air, baik di embung, situ, ataupun di reservoir. Dan juga untuk skala air minum bisa juga digunakan untuk tangki-tangki water tank. Yang kedua adalah bagaimana sistem pompa tenaga surya dapat kita monitor dan kontrol. Di layar sebelah kanan bawah terlihat bahwa itu tampilan dari Lorentz pump scanner yang mana kita bisa secara mudah untuk mengambil data operasional pompa. Gunanya apa? Yang pertama, pastinya kita bisa mendapatkan data yang lebih detail mengenai operasional yang sedang berjalan. Yang kedua, pastinya dengan adanya data ini, kita bisa memonitor performa pompa atau sistem pompa tenaga surya yang kita pasang. Yang ketiga, dengan adanya data ini akan sangat membantu ketika nanti terjadi kerusakan kita bisa mengetahui debuggingnya, kapan pompa bekerja, bagaimana pompa itu bekerja, rusak kapan, itu kita bisa dapat semuanya. Dan bahkan kita juga bisa manfaatkan data ini untuk menjadi early warning system. Jadi sebelum pompa rusak, maaf, kita bisa preventif sehingga masa umur pakai pompa atau sistem pompa tenaga surya bisa menjadi lebih panjang. Yang ketiga, pompa harus bisa reliable ya di lapangan ya. Reliability, durability itu memang harus kita pastikan ada di dalam fitur sistem pompa air tenaga surya yang kita pakai. Kenapa? Karena seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, untuk pompa air tenaga surya, kecenderungannya akan dipasang di daerah-daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman. Karena mindsetnya warga ini membutuhkan air dan pompa berada jauh, mohon maaf, sumber air berada jauh dari pemukiman dan air ini harus dipompa. Otomatis kita harus pasang pompa kita di sumber air untuk memompa air ke desa. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah bagaimana kita memilih teknologi yang kita bisa merancang sistem dengan akurat. Jadi kita bisa mendesain sistem sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak asal menghitung, dan dari sini kita bisa mengurangi resiko untuk under atau over design. Kalau kita menghadapi under design, pastinya kita akan menghadapi kendala di mana outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akan tetapi ketika kita harus menghadapi over design, otomatis kita akan mau tidak mau ya mengeluarkan investasi yang lebih untuk hasil yang sama. Dan kedua ini harus dihindari. Caranya bagaimana? Kita menggunakan software khusus yang mana software ini bisa digunakan untuk mendesain sistem pompa air tenaga surya dengan mudah. Kenapa? Karena kita hanya perlu tiga parameter dasar. Yang pertama, kita butuh tahu lokasinya di mana. Yang kedua, kita butuh tahu dimensinya. Mohon maaf, kita harus tahu dynamic head-nya untuk air ya.
Yang ketiga, kita harus tahu kebutuhan harian, kebutuhan air harian. Dari tiga parameter dasar ini, kita bisa mendapatkan seperti ini. Jadi sebuah laporan, yang mana laporan ini dijelaskan dengan rinci apa pompa, tipe apa pompa yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, berapa banyak solar panel yang digunakan, yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, bahkan untuk performa daily, performa monthly, dan juga performa yearly secara simulasi bisa kita lihat di laporan. Bahkan sebelum pompa air tenaga surya ini kita pasang. Nah, izin seperti ini kurang lebih untuk laporan simulasinya. Jadi kita di sini menggunakan contoh daerah Palembang dengan head 65 meter dan air yang dibutuhkan adalah di 300 meter kubik per hari. Dan dari sini kita tahu bahwa pompa yang dibutuhkan adalah PSG 221 4210 dengan solar panel yang dibutuhkan adalah sebesar 30,6 kWp yaitu 68 lembar. Di bawahnya juga ada part-part yang dibutuhkan. Dan kita bisa lihat dari data bahwa top perform adalah di bulan Juli Agustus yang mana outputnya bisa mencapai 399 kubik per hari. Sedangkan paling rendah adalah di 313 meter kubik di bulan Januari untuk output rata-rata output harian. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa di bulan Januari kita menghadapi data rainfall yang cukup tinggi. Nah, untuk berbagai macam kebutuhan, untuk pompa air tenaga surya sendiri, kita ada berbagai macam, jadi mulai yang kecil, yang fleksibel, yang PS2, seri kecil ini hanya 100 dan 100 200 watt, sedangkan yang kecil ini seri PS2, kecil menengah, itu 150 watt hingga 4 kW. Seri PSG 2 atau 3 sekarang, itu adalah seri 7 kW hingga 100 kW. Dan seri PSG 3 inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengkonversi bagaimana pompa BBM atau pompa listrik langsung ya kita rubah menjadi pompa air tenaga surya. Karena controller ini mempunyai kelebihan yaitu bisa dikombinasikan dengan pompa-pompa yang non-Lorentz. Bisa pompa DOL yang wiringnya, bisa pompa Y delta, itu semuanya bisa kita konekkan sehingga kita bisa merubah pompa konvensional menjadi pompa air tenaga surya. Nah, kita mulai masuk bagaimana kita ke konversi ke pompa tenaga surya. Izin kami tunjukkan sedikit bagaimana kami menggunakan pompa dan motor yang non-Lorentz untuk PSG 3 kami dan tambahannya kita juga menggunakan controller PSG 3 untuk hybrid system yang mana hybrid system kami cukup advance, cukup canggih. Jadi tidak hanya bagaimana kita switching dari panel surya dari matahari ke PLN atau genset, tapi kita juga bisa blending. Jadi energi dari genset maupun dari PLN, dari grid itu bisa kita blending, kita campur dengan solar panel. Mungkin izin kita lihat terlebih dahulu.
Sudah menerima bantuan perusahaan. Oh, baik-baik. Apakah bisa diteruskan di dalam program ini? Apa itu? Oh, baik-baik. Baik-baik. Ya, terima kasih bila ada soal. Terima kasih. Mohon maaf, Persegi. ada kendala di suara. Nah, untuk AC power source jangan lupa harus Izin Pak Ardi, diulangi Pak Ardi, nggak ada suaranya. Siap, mohon maaf tadi ada kendala di suara. Izin saya putar ulang ya. untuk hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba untuk hybrid operation menggunakan Loren PS3K 15 dengan 15 kW. Untuk motornya kita menggunakan Franklin 1,1 kW. Jadi oke, terlebih dahulu kita connect ke controller melalui aplikasi Loren Assistant ya. Nah, sekarang pompa sedang berjalan full menggunakan solar panel. Dan memang solar panel juga nggak terlalu besar karena yang kita hanya mencoba ini. Untuk sekarang pompa mengambil 0,7 kW, berjalan dengan 39 Hz. Untuk PLN juga sudah tersedia ya, tapi belum kita aktifkan untuk hybridnya. Nah, di sini kita pastikan dulu di installation semua parameter telah disetting dengan baik. Di sini pompa juga kita sudah set untuk motornya 380 volt 50 Hz. Setelah itu motornya current limit di 3 ampere sesuai dengan datasheet. Kita memakai pompa submersible sekarang, motor kabel di 10 meter yang kita pakai sekarang dengan 2,5 mili dengan estimasi TDH maksimal di 25 meter. Sun sensor sudah kita set untuk pompa berhenti di 150 watt per meter persegi. Nah, untuk AC power source jangan lupa harus kita setting. Untuk tipe AC in-nya di grid ya, kita menggunakan PLN. Setelah itu kita menggunakan 380 volt untuk AC-nya. Nah, karena kita sudah men-setting untuk tadi parameter pompanya dan AC in-nya, sekarang kita bisa mengaktifkan untuk hybridnya. Nah, hybrid ada berbagai macam operasi yang bisa dilakukan dengan hybridnya, yaitu kita bisa untuk interval timer, jadi kita jalan untuk hybrid berapa lama, satu cycle. Kita juga bisa cek setting untuk clock timer, jadi jam berapa pompa ini akan menggunakan hybrid dan jam berapa full untuk solar, ataupun diaktifkan secara otomatis sekarang karena langsung otomatis blending. Juga bisa hybrid on low solar, jadi ketika kondisi matahari tidak optimal baru di hybrid, tidak sepanjang hari. Tapi kita matikan, kita mau mencoba yang sepanjang hari. Energi limit juga kita bisa, kita setting berapa kWh dalam sehari. Jadi ada resetnya juga, kita tentukan jam berapa di resetnya untuk setiap harinya. AC power target juga bisa kita set. Jadi mau target di berapa watt energi yang kita ambil dari hybridnya. Jadi semuanya fleksibel, bisa kita atur. Speed juga bisa, tapi kita matikan saja supaya otomatis. Jadi kita hanya mengaktifkan aktif hybrid, jadi semuanya parameter diatur secara otomatis. Oke, kita save dulu di menu pojok kanan bawah. Nah, terdengar pompa sekarang mati karena controller melakukan reset untuk mengapply settingan yang baru. Enternya.
Udah reset. Kita lihat. Nah, inverter sudah mereset dan pompa sudah mulai menyala lagi. Untuk sekarang pompa berjalan secara hybrid. Tadi kita lihat dia on solar 0,7 kW. Sekarang kita lihat 0,7, 0,9 sekarang. Naik terus untuk AC powernya, sedangkan untuk solar powernya dia di 0,2, 0,3 kW. Jadi kita lihat sekarang ini untuk DC voltage, AC voltage semua masuk ya, dan frekuensi maksimal kita set di 50 Hz, dan pompa berjalan sekarang secara hybrid di 1,5 kW. Oke, itu saja untuk settingnya kita untuk hybrid operation di Lowrance PSG 315. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, izin Bapak Ibu, jadi itu salah satu contoh ya kita di workshop. Jadi kita coba contohkan bagaimana kita bisa menjalankan. Yang pertama adalah menggunakan pompa dan motor yang non-Lorentz, karena memang itu bisa kita lakukan dan itu sah juga kita lakukan. Jadi dari pabrik kita tidak ada batasan untuk itu. Yang kedua, di sini kita adalah melakukan eh, contoh untuk hybrid system, yang mana hybrid systemnya ini sudah secara advance bisa melakukan power blending. Jadi apa itu power blending? Power blending adalah kita bisa menggunakan energi dari dua source. Yang pertama dari solar panel itu sendiri, dari matahari. Yang kedua dari grid atau PLN. Jadi kita bisa menggunakan yang paling optimal. Sebagai contoh, kita set timer ya. Kita set timer pagi jam 5 pagi hingga jam 8 malam, pompa akan bekerja. Dan di jam 5 pagi jelas tidak ada matahari, otomatis sistem akan secara otomatis ya mengambil energi full dari grid PLN. Dan ketika nanti jam 6, jam 7, secara proporsi, secara gradual, cahaya matahari mulai banyak, energi sudah bisa kita dapatkan dari panel surya, sistem akan secara otomatis menentukan proporsinya, berapa persen dari PLN, berapa persen dari matahari. Dan sistem ini bukan sistem on-grid, kita tidak melakukan fit-in ke PLN sama sekali. Jadinya bisa dipastikan bahwa sistem ini 100% aman, meteran Anda tidak akan trip, meteran Anda tidak akan ini ya, temper ya, error. Sistem akan bekerja secara optimal sepanjang hari. Di siang hari ketika terjadi hujan, hujan sangat gelap, otomatis atau mendung biasa yang mana energinya berkurang dan sistem butuh lebih, sistem juga akan secara otomatis menarik dari energi lain, yaitu dari genset atau dari grid dari PLN. Dan ingin kita tampilkan juga bagaimana aplikasi yang sudah diterapkan di proyek-proyek yang dilakukan oleh partner-partner kami. Ini di Sukabumi, Jawa Barat. Ini kondisi di Parung Tunggul, Bibul 2, dari sungainya. Belum ada broadscape.
Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh bagaimana kami, partner kami mengkolaborasikan penggunaan pompa Ebara, motor Siemens dengan controller Lawrence. Karena memang bisa dilihat sendiri di kondisi di lokasi tidak terdapat jaringan listrik dan juga mereka tidak mau menggunakan pompa BBM. Pastinya opsi yang mereka pilih adalah penggunaan pompa air tenaga surya. Dan ini karena tidak ada PLN, mereka full 100% menggunakan energi surya. Dan untuk output pompanya bisa kita lihat seperti ini. Ya, jadi emang cukup ini ya, cukup deras juga ya airnya. Dan ini bisa menjadi peluang bagi banyak pihak ketika mereka membutuhkan pompa, tetapi tidak terdapat jaringan listrik atau BBM yang susah, ingin pompa berjalan dengan energi gratis dari matahari, itu sangat memungkinkan. Nah, izin kalau tadi yang kita combine dengan pompa atau motor lain ya, kita konversi. Ini contoh-contoh yang full tenaga surya. Jadi memang untuk saat ini memang belum belum banyak sistem-sistem yang hybrid karena dari teknologinya juga masih sangat baru. Mungkin baru di tahun kemarin ini hybrid blending ada dan ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini di mana BBM sangat mahal dan kita tidak pernah tahu kapan harga listrik akan naik juga. Dan izin ini adalah contoh salah satu pompa air tenaga surya terbesar yang dipasang di Indonesia. Iro asalhu saito ngotoku saleleng ngoluku bubujiho. Iro asalhu saito ngotoku saleleng ngoluku bubujiho. Jadi kebetulan yang di lokasi ini memang 100% full menggunakan Lawrence. Tapi memang untuk penggunaan banyak juga yang opsi ini ya, konversi ya. Nah, ini salah satunya yang untuk saat ini menggunakan Loren, tapi kedepannya mungkin besar akan banyak proyek-proyek seperti ini yang menggunakan konversi energi. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi STM-STMK meresmikan pompa air tenaga surya PATS di Desa Sayung, Demak sebagai langkah awal mengurangi ketergantungan pompa berbahan bakar minyak dalam penanganan rob di wilayah pesisir. Pompa berbasis energi surya ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang mampu menekan biaya operasional dan ramah lingkungan. Ini pembangkit listrik tenaga surya pertama yang kita gunakan yaitu di wilayah Sayung. Kita juga koordinasi dengan Bupati. Nanti ada beberapa tempat lain akan kita pasangin solar panel. Satu untuk mengurangi biaya solar yang tinggi. Kemudian yang kedua, lebih murah dan efektif, perawatannya gampang. Kemudian yang ketiga, memang wilayah Sayung ini kan memang daerah cekungan, jadi memang alternatif yang paling pertama yaitu pompa. Ya, itu salah satu contoh, mungkin yang di lokasi ini di Sayung ya. Sayung mungkin sedikit terkenal ya. Ini lebih terkenalnya mungkin orang-orang Jawa Tengah bilangnya Selat Demak ya, karena mereka seringkali terendam untuk banjir rob.
Di lokasi ini kebetulan memungkinkan untuk penggunaan pompa Lauren full, karena memang belum ada pompa sebelumnya. Tapi di tempat-tempat lain sudah diwacanakan untuk konversi dari pompa yang sudah ada, dikonversi menjadi pompa tenaga surya tanpa melakukan pergantian unit pompa. Jadi memang penggunaannya cukup banyak, apalagi untuk Loren sendiri kebanyakan memang pompanya lebih ke arah pompa air bersih. Jadi untuk penggunaan pompa banjir, pompa air laut, pompa chemical, sangat disarankan menggunakan pompa-pompa yang khusus untuk penggunaannya. Akan tetapi kita konversi menjadi pompa tenaga surya. Jadi kami berharap di sesi webinar ini, setelah ini, silakan nanti mengisi absensi, silakan juga scan QR code ini untuk tahu produk kami, brosur kami, dan harapan kami adalah kita akan berdiskusi aktif, kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kita punya, sehingga webinar ini menjadi informasi atau wawasan yang positif bagi kita semua. Mungkin izin sekian pemaparan dari kami mengenai konversi pompa BBM dan listrik ke tenaga surya. Untuk waktu dan ruang digital, saya kembalikan ke Mbak Dera selaku MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ardianto atas penyampaian materi yang sangat informatif dan inspiratif ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai penerapan pompa air tenaga surya ini sebagai solusi irigasi yang lebih hemat energi, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, sebelum memasuki sesi diskusi, kami informasikan bahwa link absensi telah dibagikan di kolom chat. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi sebagai bukti yang akan digunakan sebagai penerbitan e-sertifikat serta pengiriman materi presentasi dan video recording webinar. Lalu kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak ataupun Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskannya di kolom chat Zoom. Selanjutnya, yang pertanyaannya akan dibacakan dan dijawab langsung oleh Bapak Ardianto. Oke, terima kasih Mbak Dera. Mungkin izin saya bacakan dulu ya yang dari kolom chat ya, karena ada cukup banyak ini. Yang pertama, Ibu Titi Sumiati. Selamat pagi Pak, izin bertanya bagaimana performa pompa setelah dikonversi ke tenaga surya dibandingkan dengan saat menggunakan listrik PLN atau mesin diesel, terutama dari sisi debit air dan tekanan. Izin Ibu, ini tergantung pola operasi yang digunakan. Apabila menggunakan pola operasi full solar, seperti yang kita lihat dari tadi, yang di Sukabumi, otomatis kita akan melakukan setting untuk tadi bisa dilihat ya di aplikasi kita ya di Loren Assistant, itu kita harus menyesuaikan dengan batasan yang ada di motor. Karena untuk kita, defaultnya kami di Lawrence adalah kita berusaha sebanyak-banyaknya efisiensi kita tinggikan. Jadi ketika terjadi perubahan intensitas matahari, pompa akan terus bekerja, akan tetapi untuk power kita kurangi dengan cara kita mengurangi RPM. Nah, RPM ini ketika paling rendah adalah di mana di datasheet motor tersebut diperbolehkan. Karena kalau kita lewati batas itu, ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada motor. Jadi kita tetap akan mengikuti sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disarankan oleh pabrikan motor yang ada. Gitu. Dan apabila opsi menggunakan hybrid, kalau opsi menggunakan hybrid, sistem akan eh, seperti tidak ada perubahan. Jadi sistem akan terus optimal, hanya dari sisi powernya
controller kami akan secara otomatis melakukan proporsi berapa persen matahari, berapa persen dari grid yang akan diambil. Jadi memang kalau full solar, ketika terjadi mendung ataupun ini ya matahari tidak optimal ya, pasti akan ada terjadi perbedaan di debit dan tekanan. Akan tetapi kalau pola operasi hybrid, pompa akan terus full di 50 Hz. Tidak akan ada perubahan. Untuk mohon maaf ini Bapak atau Ibu Suheli. Ini kurang lebih sama ya pertanyaannya ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya apakah sistem tetap dapat beroperasi dengan parameter normal saat cuaca mendung atau intensitas matahari rendah? Bagaimana strategi untuk menjaga kontinuitas suplai air? Ini pertanyaan sangat bagus Pak. Betul, betul sekali. Oh ya, saya sedikit terlupa. Untuk kita bisa akalin untuk pompa contoh ya. Kita pasang untuk eh, motor 5,5 kW. Otomatis karena 5,5 kW kita harus pasang controller PSG 7 yang PSG 3 yang 7 kW, yang 7 HP. Nah, untuk mengakali, kalau secara normal, pasti sistem akan berjalan sesuai dengan intensitas matahari. Tapi kita bisa akalin juga, karena harga solar panel cukup murah, kita bisa ada namanya strategi oversizing. Nah, di oversizing ini, contoh tadi, power motor hanya di 5,5 kW, kita pasang solar panel bisa mencapai 10 atau 15 kW. Ketika itu kita terapkan, memang ada ini memang ini ya over design ya pastinya ya dengan tujuan tertentu ya. Ada waktunya ketika kita rugi. Rugi itu maksudnya ketika matahari jam 11, jam 12 yang mana pasti kita mendapatkan energi cukup banyak ya, sedangkan motor cuman 5,5 kW. Akan tetapi di kondisi-kondisi contoh di pagi hari ketika matahari ada, kita langsung mendapatkan 7 kW, 8 kW, 9 kW energi, pompa kita langsung maksimal, langsung 50 Hz, langsung 3000 RPM atau 1500 RPM tergantung motornya ya, motor 40 atau 20 ya, langsung tancap gas. Dan itu nanti juga sampai sore hari. Yaitu salah satu trik ya, kita bisa konversi ke tenaga surya, akan tetapi kita tetap mendapatkan energi yang stabil karena kebetulan memang harga solar panel sekarang cukup murah. Setahu saya untuk solar panel yang baru yang 650, 675 itu sekarang cukup murah ya, hanya 2, sekian juta ya. Jadi oversizing untuk solar panel itu sepertinya layak untuk dipertimbangkan. Sehingga kontinuitas operasi dan stabilitas operasi bisa terus didapatkan. Oke, izin saya teruskan lagi ke pertanyaannya dari Ibu Arnai Sila Widayanti Putri. Mohon izin bertanya, apakah memungkinkan pompa air tenaga surya bisa dikembangkan menjadi pompa air rumah tangga bertenaga surya? Hal ini terkait kekhawatiran ukuran panel surya yang terlalu memakan lahan dan jika ukuran panel kecil, apakah daya yang dihasilkan mampu menangkap tenaga surya secara maksimal? Nah, izin Ibu memang untuk di kami di Lawrence memang kami selama ini varian-varian produk-produk kami memang berbasis project ya. Bahkan untuk tadi bisa dilihat yang pompa-pompa kami yang 200 watt, yang 700 watt dengan head-head yang hanya 20 meter, itu air yang dikeluarkan pun sebetulnya cukup banyak ya. Bisa sampai 20 kubik per hari. Dan itu memang bukan skala rumah tangga. Rumah tangga kita mungkin mentok sehari mungkin berapa kubik sih? 1, 2 kubik, 5 kubik paling banyak. Nah, untuk pompa-pompa kecil itu memang akan lebih baik ketika langsung menggunakan pompa air tenaga surya. Dan mungkin ada berbagai macam ya, di ukuran-ukuran segitu, berbagai macam merek yang tersedia di market. Tapi izin memang kalau Lawrence, karena kita basisnya komunal ataupun project, kita belum cover. Sebagai contoh tadi, ini yang sering kali teman-teman di pompa ya, mereka pompa yang terpasang di lapangan itu motor-motor di 2,2 kW 3 fast. Tadi di Sukabumi juga sama.
di Sukabumi itu motornya digunakan Siemens 2,2 kW. Akan tetapi karena kita memang paling kecil di controller di 7 HP atau 5,5 kW. Nah, otomatis panel suryanya juga tidak bisa kita turunkan gitu. Karena kalau kita turunkan kita tidak mendapatkan voltage yang cukup untuk menyalakan controller. Jadi tadi bisa dilihat untuk satu controller itu memang menggunakan energi sekitar 6,8 kW kalau nggak salah, atau 7 kW untuk satu controller. Memang ada dua sisi. Yang pertama, kita memang tidak bisa berhemat karena sebetulnya power yang dibutuhkan hanya 2,2, itu memang harus dipasang lebih dari itu. Tapi di sisi lain, kita bisa mendapatkan operasi yang stabil. Karena kebutuhan motor tadi, Siemens dengan pompa ibarat tadi hanya 2,2, sedangkan yang dipasang solar panelnya di 6 kW. Di pagi hari hingga di sore hari, ketika terjadi mendung, tidak ada perubahan. Karena memang contoh ya, kita sudah pasang 6 kW, 7 kW, mendung, paling-paling dia turun ke 4 kW. 4 kW sudah lebih dari cukup untuk memberikan energi ke motor 2,2 kW. Jadi seolah-olah motor tersebut dikonekkan ke PLN. Jadi pagi sampai sore motor akan berjalan secara optimal terus. Kurang lebih seperti itu. Eh, Terus untuk Bapak Yohanes Sukoyo, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk panel surya terpasang dengan posisi fix atau bisa mengikuti pergerakan posisi matahari. Izin untuk kami, selama ini kami menggunakan standar untuk solar panel kita arahkan ke solar ke sunpad Pak ya. Ke sunpad ini maksudnya ke jalur matahari. Jadi kalau kita berada di belahan bumi selatan, kita arahkan ke utara. Dan kalau kita berada di belahan bumi utara, kita arahkan ke selatan. Jadi kita bisa mendapatkan irradiance yang maksimal. Nah, apabila kita ini ya, di Indonesia kebetulan kebanyakan yang fix ya, bukan yang dinamis, nggak pakai tracker. Karena kita di Indonesia ternyata penggunaan tracker dan penggunaan tidak menggunakan tracker selisihnya tidak jauh banyak. Jadi yang paling optimal di Indonesia kita bisa menggunakan tracker satu satu macam ya, yaitu horizontal tracker. Horizontal tracker itu maksudnya kita mengikuti pergerakan matahari dari terbit hingga tenggelam. Akan tetapi yang jadi kendala adalah energi untuk menggerakkan tracker itu apakah sebanding dengan energi yang kita dapatkan ketika kita optimalkan penggunaan tracker. Itu yang masih selalu menjadi isu. Oke, ya begitu ya Pak Yohanes ya. Dan mungkin Pak Riyadi mungkin izin mungkin bisa kita by chat dulu aja Pak biar lebih enak Pak. Kita biar ini bisa langsung merespon banyak ini ya, banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain juga ya. Silakan juga teman-teman yang lain karena memang izin untuk konversi pompa ini itu memang sekarang menjadi hype ya, menjadi tren baru. Kenapa? Karena kita bisa dengan mudah dan murah. Karena izin solar panel itu murah sekarang, sangat murah dibandingkan 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Yang kedua, controller juga murah. Itu memang yang paling mahal biasanya di sisi pompanya sih. Gitu. Eh, dari Rizka Septiana, mohon izin bertanya bagaimana fungsi kontrol pada sistem pompa Lorentz dan bagaimana cara membaca indikator atau kode errornya. Terima kasih, pertanyaannya yang baik sekali. Untuk Lorentz, kita menggunakan dua aplikasi ya. Untuk seri yang kecil-kecil, seri PS2, kita menggunakan pump scanner. Untuk seri yang menengah besar, yang tadi bisa kita hybrid dan kita pasangkan ke pompa yang non Lorentz, yaitu kita menggunakan Lorentz Assistant. Nah, di masing-masing aplikasi ini sudah tersedia debugging. Kalau untuk ini ya, indikator ya. Jadi ketika terjadi error, izin kita tidak perlu membaca kode gitu. Kita tidak perlu membaca kode terus mencari lagi di manual book. Ini error apa nih ya? Jadi dia akan langsung otomatis tertampil untuk solar panel kurang sesuai energinya. Terus ada misfast. Misfast itu maksudnya
kabel motor kan kita pakai 3 fase ya, eh, RST dan N gitu. Kalau salah satu putus, terjadi misfase, itu kontrol akan secara otomatis menginfokan ke kita terjadi motor terbalik dan sebagainya itu sudah bisa diinformasikan ke kita. Motor overheat, kontrol overheat, dan berbagai macam kerusakan itu sudah bisa diinformasikan, didebak gitu. Itulah kenapa kita juga butuh aplikasi ini untuk lognya gitu. Jadi ketika terjadi kerusakan, teknisi tinggal konekkan aplikasi ke controller yang ada, mereka tarik datanya, mereka juga bisa memonitor log terakhir seperti apa, informasi terakhir seperti apa sebelum terjadi kerusakan. Jangan-jangan sebelum terjadi kerusakan sudah ada notifikasi-notifikasi tapi diabaikan. Itu bisa bisa dibaca dan bisa dilihat. Dan untuk Lawrence sendiri, untuk resolusi data, ketika kita set data disimpan setiap 5 menit, satu controller untuk memori internalnya bisa menyimpan data hingga 3 tahun operasi. Akan tetapi kalau kita set lebih lama, 15 menit, setengah jam, itu di setengah jam bahkan kita bisa simpan data untuk 10 tahun. Tapi untuk di Indonesia, seringnya setting kita set di 5 menit, karena kami yakin 3 tahun data cukup untuk ini ya, cukup representatif ya untuk melakukan maintenance maupun perbaikan ketika terjadi kerusakan. Oke, selanjutnya Pak Arief, terima kasih atas pertanyaannya. Wilayah mana saja yang sudah pernah dipakai di Indonesia dan boleh diinfo kategori yang paling besar dan populasi penggunaannya. Bagaimana testimoni pengguna end user terhadap pompa yang digunakan serta garansinya seperti apa? Oke Pak, kita untuk wilayah hampir seluruh Indonesia ya, memang yang dipasang untuk Lawrence ya, tapi memang kebanyakan yang di luar Jawa gitu memang. Di Jawa mungkin yang terakhir-terakhir ini ada yang untuk besar-besar ya, yang untuk hybrid. Jadi Lawrence ini banyak mulai ada di Jawa setelah ada fitur hybrid ya, karena mereka penggunaan yang pertama melakukan konversi dari pompa biasa ke pompa tenaga surya. Jadi kontrol panelnya yang normal yang sudah ada sekarang itu dilepas karena memang jadi cukup murah ya, Bapak Ibu. Kita kalau compare apple to apple, silakan Bapak Ibu coba cek untuk panel kontrol pompa sebagai tadi contoh yang 7 HP, silakan dicek panel kontrol pompa yang sudah dilengkapi WLC, timer, VSD, terus monitoring, Bluetooth di harga berapa. Kami bisa pastikan bahwa controller kami dengan ukuran yang lebih ringkas, fitur yang lebih detail, lebih banyak, itu secara ekonomis akan lebih bersaing. Tuh. Tapi kita apple to apple ya, kita kontrol panelnya kita lengkapi semua ya. Jangan sampai di kontrol panelnya cuma ada start stop aja gitu, pasti dia pasti lebih murah. Tapi kalau kita lengkapi semuanya, kita bisa pastikan bahwa di kontrol Lawrence akan lebih lebih menarik di sisi ekonominya. Dan penggunaan end user kurang lebih sangat positif Pak ya. Kenapa? Karena memang kita teknologi Jerman. Jadi orang Jerman ini izin memang mereka agak freak ya untuk teknologi ya. Bahkan kami di Indonesia mereka sangat memonitor. Kita tidak boleh melakukan segala modifikasi, bahkan sirip-sirip belakangnya pun itu mereka perkarakan gitu. Siripnya kalau penempatannya, contoh penempatan controller kita kurang baik dan sebagainya, mereka pasti akan komplain gitu karena dari Lawrence sendiri ingin memastikan bahwa semua sistem yang terpasang itu sesuai dengan standar Lawrence dan memberikan manfaat yang besar kepada penggunanya. Dan untuk garansi kita ada garansi 2 tahun Bapak. Dan penggunaan motor dan pompa yang non Lawrence pun itu tidak menggugurkan garansi. Jadi yang menggugurkan garansi nanti akan kita ketika terjadi kerusakan pastinya kita akan melakukan identifikasi dan melakukan investigasi ya. Ketika kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pengguna, otomatis itu akan memvoidkan garansi. Akan tetapi ketika kerusakan terjadinya karena kegagalan sistem atau kesalahan cacat produksi dari pabrik, otomatis bisa diajukan klaim untuk RMA. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak.
Untuk Mbak Dera, kita masih punya waktu berapa menit? Tak tolong untuk dicek. Dan mungkin satu pertanyaan lagi ya. Bisa. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu mungkin untuk satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu, pertanyaannya sangat menarik dan sangat ini ya, sangat tajam ya, karena itu juga tadi sebetulnya banyak trik-trik yang bisa kita gunakan itu. Sebagai contoh tadi ada salah satu dinas ya yang kita pernah datang dan ngobrol ke sana. Mereka ingin pengadaan hanya controller Lawrence gitu. Jadi kenapa? Karena mereka selama ini merasa ketika mereka membeli untuk panel kontrol pompa mereka, untuk pompa mereka itu dengan fitur yang beragam, itu mereka harus mengeluarkan budget yang cukup tinggi. Alih-alih seperti itu, dan juga kan pasti besar ya. Biasanya kontrol panel kalau kontrol pompa untuk yang cukup advance ya, itu biasanya sampai dimasukkan ke satu kubikel cukup besar dan akan lebih ringkas ketika menggunakan kontrol Lawrence. Dan eh, jangan khawatir ketika untuk penggunaan Lawrence, kita cukup advance untuk monitoringnya ya. Jadi nanti kita bisa monitoring dari jarak jauh, terus kita juga bisa integrasikan ke sistem SCADA kalau ada dibutuhkan, dan itu bisa secara ini, secara seamless bisa digunakan. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mbak Dera. Mungkin untuk ini ya, foto bersama. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan kepada Pak Ardi terima kasih karena telah menjawab semua pertanyaan. Untuk Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi dokumentasi. Dan kebetulan ini ada 3 slide, jadi di capture. Mohon maaf, suaranya agak hilang-hilang. Mbak Dera mungkin bisa diulangin. Baik, kita masuk ke dokumentasi. Jadi di sini ada 3 slide, jadi semuanya mohon on cam agar dokumentasinya lebih bagus. Baik, izin untuk dokumentasi di slide. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. baik. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang telah bergabung pada webinar hari ini. Kami berharap dapat bertemu kembali di webinar selanjutnya ataupun kegiatan-kegiatan lain bersama PT Surya Kuat Teknologi Indonesia. Saya, Janet Delia, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Dianto. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Inpres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari